kan stasiun pasuknya, jadi nanti urut abjad. Nah, kayak gini kan lebih gampang ya nyarinya. Misalnya Indonesia, kita cari Indonesia. Nah, ada beberapa stasiun pasuk yang ada di Indonesia. Misalnya kita mau ambil data pengamatan pasang surut dari Kolinamil Jakarta Port. Nanti klik aja open di bagian kanan, terus nanti masuk ke station details. Nah, selanjutnya kita lakukan filter data sebelum diunduh. Kita akan mengunduh data pengamatan pasang surut selama 30 hari. Jadi dipilih 30 hari, terus nanti buat tanggalnya, bulannya itu menyesuaikan aja. Teman-teman boleh ambil data mana aja. Misalnya di sini aku mau pakai data bulan Maret misalnya. Nah, nanti kalau misalnya waktu datanya kan ditampilkan dulu nih teman-teman di grafiknya ini. Misalnya teman-teman lihat datanya banyak yang kosong, nah itu boleh ganti tanggal. Jadi nanti menyesuaikan aja, jadi data yang berbeda. Terus untuk bagian ini dicentang aja semuanya untuk menghapus outliernya. Oke, tunggu dulu ya. Sinyalnya agak jelek. Untuk bagian data ini pilih yang relatif level saja. Nah, tampilan datanya tuh kayak gini teman-teman. Kalau misalnya banyak data yang bolong, ini teman-teman boleh ganti bulannya. Pokoknya nanti pilih data yang cukup baik aja biar interpolasinya juga nggak sulit. Terus habis ini pilih show data. Nah, ini kan muncul data ya teman-teman. Ini jangan langsung di copy, tapi tunggu dulu sampai loadingnya selesai. Soalnya ini tuh masih banyak banget datanya. Takutnya nanti nggak ke copy semuanya. Nanti kalau misalnya udah, teman-teman tinggal CTRL aja, terus di CTRL C, di copy semuanya, terus dipindah ke Excel. Nah, ini aku pindah ke Excel nggak ya, teman-teman? Udah ya, kan? Belum sih, masih di web. Oke, bentar. Nah, tadi datanya itu di copy, dimasukin ke Excel semuanya. Terus ini kan datanya ada banyak ya teman-teman. Datanya itu dalam setiap 1 menit kalau nggak salah. Ya, dalam setiap 1 menit dalam 30 hari. Sedangkan kita mau pakai datanya itu per jam. Jadi harus dilakukan filter waktu terlebih dahulu. Caranya dengan pilih bagian time ini, klik. Terus kita ke tab data, terus pilih filter. Nah, kan muncul nih tanda apa panah di samping kanan ini. Kita klik aja. Terus karena kita filter datanya tuh per jam, berarti di sini kita pilihnya menit. Biar apa? Jadi nanti kita pilih setiap kelipatan menit tertentu. Misalnya teman-teman mau pilih kelipatan menit 00, berarti nanti datanya setiap 2300, 00, 100 gitu. Paham nggak maksudnya? Kayak 1 jam menitnya tuh 00 gitu. Kemudian kalau teman-teman mau pakai menit ke 02, berarti nanti 1 jam 02 menit, 2 jam 2 02 menit. Nah, kayak gitu. Misalnya pakai 02 ya. Kita oke. Nah, datanya udah keluar setiap dalam menit ke 02. Bebas ya, teman-teman mau pakai 05 atau 00 juga boleh. Yang penting filter datanya itu setiap kelipatan 1 jam gitu. Terus kan ini teman-teman ada satu kelompok, kita ada beberapa orang ya. Nanti untuk pengolahan datanya itu dibagi aja. Misalnya dulu tuh aku setiap kelompok itu ada 5 orang, berarti kan bisa satu orang itu bisa ngolah data 6 hari. Jadi kan nggak terlalu banyak ya.
Jadi bisa dipisah-pisah aja, tanggal 1 sampai 7, tanggal 8 sampai 14. Nah, kayak gitu teman-teman. Boleh difilter dulu, baru dipisah, atau dipisah dulu nanti difilter masing-masing juga boleh. Terus, habis itu, kita masuk ke tahap interpolasi. Jadi kan, di sini tuh pasti ada data yang bolong ya teman-teman, data yang kosong. Nah, nanti kita lakukan interpolasi. Rumus interpolasinya pakai apa? Pakai rumus ini. Misalnya di sini ada satu epoch yang kosong. Jadi rumusnya itu data pengamatan pasif sesudah dikurangi data pengamatan pasif sebelumnya, kemudian dibagi 2. Nah, datanya ini ditambahkan sama data pengamatan pasif sebelumnya. Kira-kira bingung nggak ya teman-teman? Pokoknya intinya tuh, kalau misalnya ada satu yang kosong, data pengamatan pasif sebelumnya sesudahnya dikurangi data pengamatan pasif sebelumnya dibagi 2, terus ditambahkan sama data pengamatan pasif sebelumnya. Kayak gini nih rumusnya. Misalnya, jadi ini ditambah ini dikurang ini dibagi 2. Itu untuk datanya tuh yang kosong cuma satu epoch. Kalau misalnya kosong itu ada 2 epoch, rumusnya tuh hampir sama, cuma nanti dibaginya itu nggak dibagi 2, tapi dibagi n+1. Dengan n itu jumlah epoch yang kosong. Nah, di sini kan ada 2 epoch. Berarti nanti dibagi 3, n+1, berarti kan 2+1 sama 3. Gitu. Nah, misalnya gini. Yang akhir dikurangi yang awal, terus dibagi 3. Nah, ini ditambah sebelumnya. Bawahnya juga gitu. Nah, gini. Jadi, kalau untuk yang ini, awal ditambah akhir dikurangi awal dibagi 3. 3 ini karena ada 2 data, 2 epoch yang kosong. Terus untuk bawahnya itu juga sama rumusnya. Rumus yang belakangnya ini sama, cuma bedanya dia ditambahnya itu ditambah yang ini teman-teman, yang sebelumnya pas. Gitu. Jadi kayak gini ya. Ditambahnya tuh yang sebelumnya ini, yang hasil interpolasi juga. Gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya ada 3 epoch yang kosong atau 4 itu juga sama. Yang diganti cuma yang n-nya ini. Kalau 4 ya berarti 4+1 sama dengan 5. Dibaginya itu 5. Itu teman-teman. Terus untuk tahap interpolasi ini semuanya, untuk semua data ya teman-teman, semua data yang kosong di semua sensor. Jadi kan ini sensor depth, PM2, PRS, STAT. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kosong, semuanya diinterpolasi. Tapi teman-teman jangan lupa untuk tetap menyimpan data sebelum interpolasi. Jadi nanti kita bandingkan data sebelum interpolasi dan juga sesudah interpolasi gitu. Kalau misalnya semuanya sudah selesai diinterpolasi, datanya tuh digabungin lagi untuk selanjutnya dibuat grafik. Nah, kalau buat grafiknya ini cukup mudah ya, teman-teman tinggal dipilih semuanya datanya setiap sensor, terus di-insert di chart. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih chartnya yang sesuai. Nah, pilih yang ini. Semuanya dibuat masing-masing dibuat setiap sensor. Jadi ada 4 grafik sesudah interpolasi dan ada 4 grafik sebelum interpolasi. Nanti kan kelihatan ya bedanya grafiknya itu sesudah dan sebelum itu seperti apa. Selanjutnya dilakukan perhitungan MSL, HWL, dan LWL sama tunggal pasti juga. Rumusnya gimana? Kalau misalnya MSL itu kan kalau rata pilih pakainya average, terus dipilih semuanya datanya tiap sensor. Jadi ada 4 sensor di sini. Terus kalau HWL kan high water level, berarti kan yang tertinggi. Pilih pakainya maksimum. Terus kalau misalnya low water level pakainya min. Dan kalau tunggang password itu selisih dari HWL dikurangi LWL. Gitu teman-teman.
Diterapkan juga untuk sensor-sensor yang lainnya, baik data sesudah interpolasi maupun data sebelum interpolasi. Itu aja sih untuk pengolahan datanya. Kira-kira ada yang ditanyakan dari teman-teman? Dipersilakan. Atau boleh langsung dilanjut dulu untuk pembahasan laporannya kira-kira kayak gimana? Boleh dilanjut dulu Mas Rian? Oke, makasih Ci atas waktunya, penjelasannya. Nah, mungkin untuk dari aku sendiri sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Jadi selanjutnya ini kita bakal bahas terkait dengan laporan hasil pengerjaannya nanti ya. Nah, mungkin aku izin share screen dulu. Oke. Nah, sebelumnya mungkin untuk deadline-nya ini untuk kelas A itu besok 2359. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin ini agak mepet ya. Tapi mungkin dari amanah dari bulan ini pesannya besok untuk yang kelas A 2359 dan juga untuk kelas B itu hari Kamis 2359. Nah, karena mepet jadi di sini untuk laporannya itu singkat aja, jadi berupa flash report, nggak dalam bentuk laporan praktikum yang ada landasan teori dan sebagainya. Jadi nanti langsung aja di fokus hasil dan hasil-hasilnya nanti bahas apa aja. Jadi untuk pembahasannya nanti bisa dibahas terkait dengan langkah kerjanya secara singkat aja, secara umum aja. Nah ini mungkin bisa kayak gini. Ini udah kelihatan ya share screen-nya. Ya. Nah, secara umum aja untuk langkah kerjanya kayak gini mungkin ditambah-tambahkan atau bebas tergantung dari kelompok teman-teman. Kemudian untuk pembahasan yang kedua bisa bahas terkait dengan pengolahan data. Oh ya sebelumnya ini share screen-nya udah kelihatan belum nih? Aman yang Oke. Untuk pembahasan yang kedua di sini bahas terkait dengan pengolahan datanya. Jadi dibahas secara umum aja gimana sih pengolahan datanya. Kemudian bisa dari download data sampai dengan mendapatkan komponen password kayak gini. Kemudian nanti dibahas juga um, data yang digunakan tuh data apa, tanggal berapa, dan rumus dari komponen passwordnya ini didapatkan dari rumus apa. Ini misalnya kayak gini, tunggang pas itu didapatkan dari nilai terbesar, kurang kecil, dan lain sebagainya. Nanti dibahas aja kayak gitu. Kemudian mungkin nanti bisa ditambahkan MSL ini nanti kegunaan fungsinya itu buat apa, HWL itu apa, LWL itu apa, dan tuang password itu apa. Singkat aja sih. Kemudian selanjutnya pembahasannya itu adalah analisis tipe password. Nah, dari plot grafiknya tadi kan kita bisa tahu nih kalau tipe passwordnya itu nanti tipe apa. Walaupun sebenarnya dalam penentuan tipe password sebenarnya nanti ada yang lebih kompleks lagi ya dengan bilangan formula dan lain sebagainya. Jadi, tapi untuk di pembahasan kali ini, tugas kali ini itu secara sederhana aja bisa dilihat dari visualisasi grafiknya aja. Nanti teman-teman bisa pilih aja sampel beberapa hari atau di sini dulu kami itu gunain 2 hari buat sampel. Jadi di sini aku pakainya sampel tanggal di akhir bulan. Diambil sampelnya, kemudian dilihat grafiknya bentuknya gimana. Nah, dari grafik ini itu menandakan tipsnya gimana. Nah, kebetulan di sini dapatnya adalah diurnal tide atau uh, harian tunggal ya. Nah, nanti dibahas aja sih. Kalau misalkan dapat harian ganda, gimana dia ambil 2 sampel aja. Perbandingan sebelum dan interpolasi data. Kalau tadi kan udah dilakukan ini ya, ada data yang kosong kita interpolasi. Kemudian nanti dibandingkan untuk data yang interpolasi itu visualisasinya gimana. Dan untuk yang udah diinterpolasi nanti visualisasinya gimana. Bisa dilihat di sini perbedaannya itu apa aja dan apakah nanti interpolasi ini berpengaruh terhadap kualitas data itu nanti bisa dibahas sih. Ini kan nampak kelihatan ya kalau misalkan sebelum diinterpolasi datanya bolong-bolong gitu. Kayak ada gap, ada jam antar data gitu sih. Dan ini dilakukan untuk setiap sensor dari data password.
Kalau pembahasan mungkin untuk flash reportnya gitu aja sih. Nanti dikasih kesimpulan sih hasil yang didapatkan teman-teman bagaimana. Kemudian jangan lupa kalau misalkan ada gunain referensi, ditambahin referensi. Dan di depan karena kelompok ditambahin cover kayak biasa. Gitu aja sih untuk laporannya singkat aja dalam bentuk flash report. Jadi eh, besok masih terkejar sih buat laporannya karena singkat aja. Mungkin kayak gitu aja sih buat flash reportnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, monggo aja langsung ditanyakan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa isi presensinya. Dan mungkin kami ya, izin mengingatkan sih kalau dalam kelompok ini nanti teman-teman juga ada survei kecil-kecilan atau nanti bakal dikirimin form dan sebagainya gitu buat teman-teman isi bagaimana kontribusi dari setiap anggota teman-teman. Jadi usahakan setiap anggota kelompoknya supaya bisa kerjanya bisa ini bisa saling berkontribusi semuanya. Soalnya nanti bakal ada survei buat tiap individu untuk melihat kontribusi di kelompoknya masing-masing. Mungkin ada tambahan dari Cecil atau Andi, dipersilakan. Aku belum sih. Kita tunggu sampai 20 lewat 6 ya. Nanti misalkan kalau ada yang ditanyakan, langsung PC aja dari kami, dari aku, Mbak Ici, Mas Sandi, Mbak Cecil, dipersilakan aja. Kemudian untuk rekamannya nanti bakal di-upload di Drive seperti biasa ya. Jadi nanti langsung cek aja beberapa jam dari selesai tutor atau mungkin besok udah siap semuanya sih untuk rekaman dan sebagainya. Recording stopped. Ya mungkin belum ada pertanyaan ya, monggo Mbak Ici boleh ditutup aja sih. Oke, karena tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa juga ya teman-teman. Semoga nanti mengerjakannya dimudahkan. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semangat mengerjakan tugasnya, semangat besok kuliahnya, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah boleh live untuk mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih.